Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat semua. Nah, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Nah, dari absensi semua masuk ya ini. Alhamdulillah. Sehat semua berarti ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Mbak Naning, doa, dipimpin doanya. Iya, Pak. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Mbak Naning. Selanjutnya, seperti kebiasaan kita, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Tanah Airku. Ya, kita bernyanyikan bersama. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan. Oh, Pak, terima kasih. Nah, kalian tahu nggak anak? Tanah air kita itu adalah Indonesia. Negara Indonesia itu dijuluki dengan negara kepulauan dan juga negara maritim. Maritim. Ya. Nah, sebagai pelajar Indonesia, kalian harus rajin belajar agar kita bisa memajukan negara kita. Ya, anak-anak? Ya, Pak. Iya, Pak. Kemarin masih ingat gak pembelajaran kemarin? Kita mempelajari tentang apa? Coba siapa yang mau menjawab? Kebutuhan manusia. Oh ya, terima kasih Mbak R. Kebutuhan manusia. Teman-teman yang lain, kebutuhan manusia itu berdasarkan prioritasnya itu dibedakan menjadi berapa? Ayo. Tiga. Ya berapa? 3 ya betul. 3. Yaitu primer, sekunder, tersier. Tersier. Nah, kalau sekarang Pak Guru mau tanya. Kebutuhan primer itu apa? Masih ingat? Kebutuhan pokok. Dipenuhi. Ya, yang pokok. Yang pokok, sebutkan salah satu saja. Makan, pakaian. Nah, makan dan minum. Nah, Tidur. kalian pernah nggak minum air mineral? Pernah, sering sekali, Pak. Ya, tahu nggak airnya berasal dari mana? Dari air pegunungan. Dari gunung, Pak. Ya, Air mineral. Ya, Pak, air mineral, Pak. Air. Dari mata air pegunungan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang siklus air. Ya. Pak Guru, tujuannya, Pak Guru tampilkan di layar dulu ya. Nah, ini tujuan kita hari ini. Pembelajarannya tentang melalui penyelidikan, siswa mampu mendeskripsikan terjadinya siklus air dengan benar. Yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, siswa mampu merumuskan urutan siklus air melalui membuat gambar, membuat bagan, dan praktek siklus air. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya sebelum menayangkan suatu permasalahan. Ya, Pak Guru mau bertanya, pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah. Pernah. Nah, di pantai itu kalian melihat apa? Air. Ombak. Lihat orang berenang. Ya, kita melihat laut. Oh iya, laut. Ya, laut itu kalian pernah nggak terbesit di pikiran kalian, kenapa toh air laut tidak pernah kering? Pernah nggak? Enggak. Ndok. Pernah? Karena banyak, Pak. Ya, sekarang coba kita lihat video yang Bapak tampilkan di layar ini. Kalian amati ya. Nanti Pak Guru minta pendapatnya. Kalian amati apa saja yang terdapat di dalam sini. Terdapat dalam video. Pernahkah muncul pertanyaan pada diri Anda, apakah jumlah air itu tetap atau berkurang? Kalau memang tetap, kenapa masih ada tempat yang kekeringan? Dan kalau berkurang, kemana air itu pergi? Mari kita simak video berikut ini.
kita sadari, air akan selalu bergerak berdasarkan siklusnya yang terus-menerus terjadi tanpa berhenti. Namun semua itu bisa kita amati dengan seksama karena pergerakan siklus air itu dapat terlihat dengan jelas. Begini penjelasannya. Air yang berasal dari pegunungan akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya akan sampai ke laut yang dinamakan dengan istilah runoff. Karena air itu mengalir di atas permukaan bumi. Dalam perjalanannya, air saat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan akhirnya sampai ke laut selalu mengalami proses penguapan yang dinamakan dengan istilah evaporasi yang dapat terjadi di sungai, danau, dan lautan. Setelah itu, air yang menguap akan berubah wujud menjadi awan yang dinamakan dengan istilah kondensasi. Semakin banyaknya air yang berubah menjadi awan akan menambah jumlah awan. Kemudian air itu akan jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi yang dinamakan dengan istilah presipitasi. Nah, dari tampilan tadi, tampilan video tadi yang kalian amati, siapa yang mau berpendapat apa yang telah didapat? Ya, siapa yang mau berpendapat? Apa Pak Guru? Gimana? Ayo, siapa yang mau kasih pendapatnya? Silakan. Apa saja yang ada di dalam video? Apa ya? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, bagus. Apalagi coba, siapa yang mau memberi pendapatnya lagi? Air menguap. Ya, air menguap. Nah, dari pendapat kalian tadi, untuk lebih jelasnya, Bapak Guru akan membagikan LKPD. Sebelumnya, kita bermain sedikit dulu ya. Ya, dengarkan Pak Nyanu. Apa itu? Perhatikan Pak Guru dulu ya. Ya, sesuai dengan video tadi, kita belajar tentang siklus air. Nah, kita belajar tepuk ya. Penguapan, prok, prok, prok. Evaporasi, prok, prok, prok. Pengembunan, prok, prok, prok. Kondensasi, prok, prok, prok. Bisa? Bisa? Ayo, ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Penguapan, evaporasi, pengembunan, kondensasi. Pinter. Nah, kita lanjutkan untuk kita pembuatan kelompok. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya. Siapa yang di sini suka membaca? Saya nggak Angkat suka, saya tangan. suka gambar. Ya, suka membaca siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Oh iya, pinter. Kemudian siapa yang suka menonton? Saya. Nah, sekarang Pak Guru membagikan kelompok sesuai dengan kesukaan kalian. Gaya belajar kalian ya. Yang suka menonton bergabung dengan Mbak Heni. Ya, nanti Pak Guru sebut saja kelompoknya audiovisual ya. Ya. Nah, kemudian yang suka membaca kelompoknya bersama Bu Nur. Mbak Nur ya. Kita sebut saja kelompoknya visual. Nah, sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nah, di sini Pak Guru akan membagikan LKPD. Kalian nanti boleh memilih pekerjaan kalian di kelompok visual ya ini. Boleh memilih kalian membuat gambar atau boleh memilih membuat dena. Ya, kalian amati aplikasi chatbot yang Bapak kasihkan bahan ajarnya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada siap. Nah, siap ini nanti kalian kasih nama di sini setelah klik siap. Nah, kalian kasih nama kalian di sini.
Lanjut. Kemudian di sini ada menu. Klik tombol menu. Nah, di sini ada menu-menunya. Ada siklus air, evaporasi, kondensasi, dan presipisasi. Kalian pilih seperti itu ya. Nah, nanti yang untuk bagian-bagian kalian jelaskan ya secara jelas tulisannya. Kemudian untuk kelompok audiovisual. Bentar, Pak Guru keluarkan dulu ya. Nah, untuk audiovisual nanti audiovisualnya nanti tampilannya seperti AR ya. Bentar, Pak Guru. Ya, ini. Nanti tampilannya nanti akan ada 3 dimensinya ya, anak-anak. Tampilannya akan ada 3 dimensinya. Belum keluar ya tampilannya? Belum, Gambarnya? Pak. Ya udah. Bapak jelaskan saja ya. Ini untuk tampilannya nanti kalian amati setiap gambarnya ya. Dan kalau yang audiovisual kalian cermati video yang ada di atas AR-nya ya. Seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Bapak keliling ya. Ya. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Silahkan. Walaupun ini LKPD-nya berkelompok ya, tapi kalian tetap mengerjakan sendiri-sendiri sesuai pilihan kalian sendiri. Walaupun kelompok kalian visual, sama-sama visual, kalian boleh mengerjakan dengan menggunakan bagan atau memilih poster, membuat gambar, itu boleh. Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak bisa, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya. Untuk Mbak Lucy, itu bagannya itu dikasih keterangan Mbak Lucy lebih jelas lagi, jangan pendek-pendek gitu ya. Ya, Pak. Nah, waktunya habis. Sekarang siapa yang mau presentasi di depan? Saya dulu. Oh iya, silahkan. Silahkan Mbak Lucy. Ya, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Untuk teman-temannya silahkan menanggapi bagaimana penampilan bagannya Mbak Lucy, tulisannya jelas atau penjelasannya ada yang salah, silahkan. Sudah, Pak. Oh, sudah jelas. Tepuk tangan buat Mbak Lucy ya. Nah, untuk Mbak Lucy, masukan dari Bapak, mungkin tulisannya agak besaran ya, lebih besar lagi biar jelas. Kemudian, siapa yang mau mempresentasikan posternya? Poster, Pak. Ya, gambar. Saya, Ya. Pak. Iya, silahkan. Silahkan Mbak Heni. Ya. Ini gambarnya saya kasih warna sembarang ya, Pak ya? Iya, boleh. Ya, boleh. Ya. Sudah, Pak. Tapi diingat loh, Bu. Diingat, Mbak. Masa airnya warnanya pink? Kan enggak. Itu kan kayak di itu, Pak. Kayak di Pantai Tujuh Warna itu. Oh, ya, boleh. Ya, terima kasih untuk Mbak Heni. Ya, Pak. Dari presentasi teman-teman kalian, kalian bisa memahami bahwa siklus air itu ada berapa? Sebenarnya siklus air itu ada 3 macam, yaitu siklus
pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang kita pelajari hari ini adalah siklus sedang, siklus Pendek. pendek, ya, siklus pendek. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru di sini membawa air panas. Ya, kita praktek. Kalian amati apa saja sih sebenarnya yang terjadi pada siklus air itu. Nah, ini air panas. Air panas kan ada uapnya, ya kan? Kelihatan, Pak. Backgroundnya lupa. Iya, maaf. Oh, tidak bisa. Ini aja. Kelihatan nggak? Ini Ya, tadi Pak. ya. Nah, ini di dalamnya ada air panas. Air panas itu kan ada uapnya, ya kan? Ya. Uap, terus atasnya kita kasih air dan es batu, ya kan? Apa yang terjadi? Nah, itu muncul bintik-bintik airnya. Proses inilah yang dinamakan proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasasi. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini apa? Kalian mempelajari tentang apa? Siklus air. Nah, apa saja yang ada di siklus air? Yang pendek loh. Evaporasi. Ya, apa itu evaporasi? Penguapan. Ya, penguapan terjadi karena panas matahari. Matahari. Yang kedua, Kondensasi. ya, kondensasi. Kondensasi artinya apa? Pengembunan. Pengembunan. Kemudian setelah pengembunan berubah menjadi awan hitam. Awan hitam itu biasanya disebut mendung. Mendung. Nah, ketika mendung, akhirnya awannya tidak kuat menahan air, turun Hujan. turun hujan. Yang disebut Precipitasi. Ya, pinter semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau gitu Pak Guru mau membagikan soal evaluasi ya. Ya, membagikan soal evaluasinya. Coba kalian kerjakan seperti ini. Nah, hilang ya. Nah, soalnya contoh soalnya ya, nanti kalian kerjakan bersama sendiri-sendiri. Nah, seperti ini soalnya. Nah, ini nanti kalian kerjakan sesuai gambarnya. Kalian garis hubungkan antara gambar, uraian, dan namanya, ya. Paham? Paham. 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan tentang evaluasinya? Sudah, Pak. Tidak Sudah ya? selesai, Sudah? Wah, hebat. Sudah selesai. Nah. Oke. Kita bahas ya. Jadi, evaporasi itu apa tadi? Penguapan air laut. Kan air laut. Pintar, berarti jawabannya Mbak Heni evaporasi tadi betul. Ya. Lanjut, kita refleksikan pelajaran hari ini. Pak Guru akan membagikan kalian lembar refleksi. Nanti setelah kalian tulis lembar refleksinya, kalian lipat membuat pesawat, kalian terbangkan ke dalam kotak yang ada di depan kelas. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah? Pak, izin bentar, Ge. Oh iya, Bu. Iya, Mbak. Sudah? Sudah mengerjakan refleksinya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya,
Silakan kalau sudah dilempar pesawatnya, dilempar ke dalam kotak. Ya, oke semuanya. Nah, dari lembar refleksi ini, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Tenang, Pak. Tenang. Ya, model-model bahan ajarnya bagaimana? Menarik tidak? Menarik, Pak. Ya, untuk materi pelajaran besok, kita akan mempelajari tentang gaya. Siklus airnya nanti akan dipelajari pada kelas yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, tentang gaya besok ini kita mempelajari tentang gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet. Kalian cari tahu benda yang apa saja di rumah, nanti kalian cari tahu benda apa saja yang bisa bergesek. Terus apa benda bekas, contohnya kayak benda yang memiliki bekas. Terus apa yang memiliki gaya magnet, ya. Itu tugas kalian di rumah untuk pertemuan selanjutnya, ya. Anak-anak, sebelum Bapak Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, di daerah kita sumber airnya itu melimpah tidak? Melimpah, Pak. Nah, karena kita melimpah, kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Karena telah diberikan air yang sangat melimpah, sehingga tidak terjadi kekeringan. Nah, baik, sekarang silahkan Mbak Naning untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Naning. Iya Pak, di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Naning. Sebelum anak-anak pulang, Pak Guru akan mengingatkan, jangan lupa di rumah belajar. Jangan lupa membaca. Membaca. Jangan lupa membantu orang tua. Dijaga kesehatannya, oke? Ya baik, silahkan pulang berbaris dengan rapi. Pak Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar Irawan. Nah, silahkan. Ini tadi ada yang kelupaan, Bu. Apa Pak? Ice breakingnya kurang Oh, satu. belum. Oh, belum. Mau tak komplain malah sudah direfleksi dulu toh, Pak. Ya, ice breakingnya tentang apa Pak? Tentang siklus air juga, Bu. Tentang gini Maksudnya nanti. apa gitu? Ini tepuk dan gerakan. Contohnya seperti ini, Bu. Ya. Uap air laut menguap karena panas. Awan-awan kecil bergerak, berubah menjadi mendung. Mendungnya turun hujan, hujannya hujannya sangat lebat keinginan gitu, Bu. Oh, itu Bapak dapat dari mana? Buat sendiri, Bu. Oh, kreatif ya ternyata ya. Baru tadi Dipraktekkan gimana pagi. gitu? Baru tadi pagi. Oh, baru tadi pagi muncul ide ya. Iya, biasanya memang begitulah, terpaksa itu idenya muncul. Terus tadi ada media yang belum bisa, Bu. Kayaknya PowerPoint-nya hilang ini. Yang Bisa tayang ya tadi ya? Ya, tentang LKPD. Insya Allah besok bisa tayang, Bu. LKPD yang tentang audiovisual. Oh, oke. Nanti pas kompre bisa ya Pak ya dikeluarkan, Ya, bisa, karena Bu. memang ini yang dipilih untuk kompre nanti ya. Ya, insya Allah ini, Bu. Oke, terima kasih Pak Fajar Irawan. Monggo pengamat memberikan saran masukan. Oke. Saya juga tidak tahu Bu ya Pak Fajar itu kesehariannya seperti apa, tapi mungkin apa karena hari ini efek duduk atau gimana, saya rasa menjadi kuaku seperti itu. Seharusnya kan Pak Fajar itu kan kelas bawah, tapi mungkin kesehariannya tidak seperti itu, hanya karena duduk saja. Terus kalau masalah sintaks-sintaknya, langkah-langkahnya saya rasa sudah
terpenuhi. Cuman saran saja Pak, kalau misalkan ice breaking itu misalkan kita menggunakan ice breaking pertama tadi yang tadi kan tidak ada gerakan-gerakannya, cuma duduk. Kalau menurut saya ice breaking itu untuk ice breaking itu kan untuk menjaga intinya raga sama pikiran itu biar fresh gitu loh. Jadi mungkin ditambah dengan gerak-gerakan atau goyang-goyang atau gimana gitu. Jadi anak-anak kan lebih, kalau anak-anak lebih fresh gitu kan nanti tahap selanjutnya pun bisa menerima pelajarannya dengan baik seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih Pak Fajar. Ya, mau dijawab langsung atau bagaimana Pak Fajar? Ini dari Bu Eka. Ya salah satunya ice breaking-nya tadi tentang gerakan kelupaan Bu. Nah, Kan dari awal tadi. Ya, itu Bu. Kalau tentang tampilan, ya memang saya grogi Bu. Itu tadi kan keluar dari pagi, keluar dari bolak-balik keluar dari kamar mandi 11 kali sampai teman sejawat itu, ngapain kamu keluar? berarti di sekolah ini Pak Irawan ya? Ya, saya di sekolah Bu ini. Oke, lanjut pengamat kedua. Loh, Pak Ahmad terpental? Enggak ada. Ya, Pak Ahmad terpental ya, enggak ada ini. Di layar saya kok enggak ada. Pak Ahmad, iya benar ya? Oke, kenapa ada? Iya. Monggo Prof Wahyu memberikan saran masukan untuk penampil terakhir hari ini. Oke, baik, makasih Bu Lestari. Ya, Pak Fajar ya. Jadi penampilannya menurut saya sudah ya secara umum ya yang ada di kelompok kita ini alhamdulillah sudah, menurut saya kalau penampilan sebagai guru gitu ya sudah intinya rata-rata ya sudah memenuhi lah ya, tinggal nanti memang tergantung pada saat penampilan Bapak Ibu di episode-episode selanjutnya gitu ya, di samping di sini ya. Kalau untuk Pak Fajar menurut saya yang ini ya Pak Fajar ini akan menghambat, tadi sudah variatif ya, terus media yang digunakan walaupun ada yang lupa, saya pikir tadi kan juga sudah ada menyanyinya ya di awal-awal itu. Ini Pak mikrofonnya itu kalau bisa jangan di gini kan bagaimana ya? Nanti pada saat kompre atau ini ya, mikrofon Bapak angkat ya di depan apa wajah gitu ya, sehingga menutupi Bapak saat berbicara, itu juga akan mengganggu orang saat melihat di virtual meeting ya. Itu Pak. Jadi nanti sebenarnya tidak harus diangkat gini ya. Sebenarnya kalau mikrofonnya agak ditarik ke atas itu juga bisa kan itu. Kalau mic-nya itu peka gitu kan bisa. Dicoba aja nanti sebelum tampilan kompre misalnya, ini kan setelah ini kompre ya. Nah di kompre itu dicoba semua gitu, mikrofonnya bagaimana supaya lancar dan tidak menutupi pada saat berbicara gitu. Kemudian menurut saya kalau ice breaking itu begini ya, kalau dari penampilan Bapak semua sudah ini, sebenarnya ice breaking itu dalam waktu 20 menit memang tidak terlalu bisa dimunculkan gitu. Tapi kalau dimunculkan memang yang harus betul-betul mendukung tampilan kita gitu ya. Sayang sekali jika ice breaking itu dibuat tapi malah tidak mendukung gitu. Artinya tidak mendukung itu ya ice breaking-nya mungkin saja ya kurang tepat itu, kurang relevan dengan topik atau materi. Ya, terus pemilihan ice breaking itu memang harus memang mendukung ya. Mendukung dari sisi memang anak-anak bisa lebih santai kemudian bersemangat lagi. Dan yang ini memang lebih ke arah, kalau memang dari konsep menurut saya Pak Ahmad sudah ini itu cuma dari penampilan ya tampaknya ya. Kalau menurut saya sih nggak tahu ya, di pengamatan saya itu Bapak kurang harus lebih bersemangat gitu loh.
Ya. Karena Bapak itu lemah lembut ya. Ahmad ini kalem orangnya ya. Ya, saya biasa ngajar. Ahmad sih Pak Fajar, maaf salah. Saya biasanya ngajar kelas rendah, Bu. Prof. Iya, Bapak Kelas 1, sabar, 2. kalem gitu ya. Tapi tetap tunjukkan apa yang bersemangat gitu, Pak. Gimana ya? Lebih. Kalem tapi bersemangat gitu bagaimana ya? Ya. Pada saat penyanyi ya Nana ya gini. Jadi ya Nana gitu kan itu kalau ke mahasiswa itu. Ya, ini efek grogi, Prof. Ini Oh, efek grogi. ya. Biasanya kan Kalau juga kita mengajar mahasiswa itu kan mereka yang merasa ya harus mereka memiliki semangat sendiri. Mereka sudah punya pengelolaan diri yang sudah mandiri lah katakanlah begitu. Kalau untuk mahasiswa atau anak SMA saja juga masih perlu jadi semangat yang kita tunjukkan itu akan memberikan semangat, akan nular gitu pada anak-anak itu. Apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2. Ya Bapak menunjukkan memang kelembutan. Makanya mengajar kelas 1 ya Bapak karena kelihatannya sabar gitu ya. Lembut gitu, tapi semangatnya ya perlu ditambah itu. Maksudnya bukan Bapak tidak bersemangat, tapi ekspresinya ekspresif gitu loh. kurang Ekspresif. Mungkin terganggu itu loh, mic-nya itu loh, lapusnya tekan nang mic itu. takut nggak kedengaran, Prof. Coba kalau dia agak ke bawah kan kedengaran enggak? Coba. Ya. Bapak ngomong. Jelas, Prof. Nah, kalau Bapak dekatkan bagaimana? Coba. Begini, Prof. Apa sama saja. Ya. Saya mendengarnya loh sama saja. Coba Bapak Ibu yang lain coba. Sama saja kok. Sebenarnya kurang kalau menurut saya mikrofonnya mungkin kurang PK ya. Jadi kurang keras gitu. Mungkin efek itu juga berpengaruh gitu pada suara kita. Ya, saya kira itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak, Prof. Itu Bu Lestari, Pak Fajar. Yang penting semuanya tetap semangat hadapi kompre, nggak usah grogi-grogi. Tak pikir Pak Fajar itu nggak ada groginya ya, ternyata ya grogi juga ya. Iya. Sudah keluar kamar mandi berapa kali, Prof? Ini kan sudah beberapa kali modelnya seperti ini. Nanti kompre juga seperti itu sama kok. Ya Bapak kan menampilkan begini ini. Tinggal nanti diberi pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau grogi malah lupa semua, malah tidak masuk. Sebelum menjawab dipikir ya, tapi mikirnya jangan terlalu lama habis waktunya. Artinya jangan langsung kadang-kadang diberi pertanyaan belum selesai juga langsung dijawab, itu jangan terjadi ya. Kemudian ini kami sebagai dosen pembimbing ini juga ini bimbing Sapotoyo gitu nanti. Ya. Sampai ke arah sana nanti ya upayakan. Kalau biasanya grogi itu malah justru kabur semua ya. Ya grogi boleh tapi jangan terlalu, ya memang itu wajar ya. Tapi jangan terlalu, bagaimana kita memposisikan, jadi bagaimana kita sama itu kita juga menguasai apa yang kita ajarkan gitu ya. Konsep-konsep terutama juga dipelajari ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Wahyu. Nah, ini tadi Bapak Ibu sedikit tips dari Prof. Wahyu saat Bapak Ibu nanti pada tahap ujian kompre. Ya, untuk ujian kompre itu dosen saja yang berwenang. Jadi guru pamong off dulu nanti. Kalau tidak salah berapa hari ya? 1 hari apa 2 hari ya? Nah, nanti Mas Vino selaku admin yang akan memberikan giliran. Ya, jadi nanti masuknya satu-satu nanti Bapak Ibu. Kalau ini kan masih barengan ya. Nanti Bapak Ibu satu-satu. Sudah ada jadwal kompre, sudah dapat jadwal kompre dari UNESA? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, ya kalau enggak nanti ya. Pokoknya Bapak Ibu persiapkan saja perangkatnya, konsep-konsepnya, sama mentalnya, jangan sampai grogi. Di awal itu harus pede. Di awal harus pede, baru menunjukkan wah saya ini mampu, gitu ya. Oke. Itu saja untuk Pak Fajar Irawan. Saya tidak ada masukan apa-apa, Pak ya. Tadi sudah ada Prof. Wahyu, sudah dari teman-teman. Pak Ahmad Suparyo, tadi kan sempat. Mungkin ada tambahan untuk Pak Fajar.
Nggih, Bu, ngapunten tadi wifi tiba-tiba putus terus saya keluar. Sedikit mawon, Bu. Itu tadi sepertinya Pak Fajar untuk tampilannya RPP-nya sudah baik, tapi untuk ada teknisnya itu mungkin banyak kendala, mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya, Pak. Seperti itu kemarin kan sudah disampaikan untuk background-nya itu jangan pakai background waktu Unesa penyampaian kemarin. Terus kemarin untuk yang menerbangkan pesawat itu Pak, itu berarti butuh kontrol lebih ke anak-anak Pak. Karena kalau anak-anak tidak bisa memasukkan pesawatnya ke kotak nanti pasti akan itu. Terutama di kelas nanti kan banyak alat-alat yang digunakan untuk merekam itu juga. Nanti takutnya nyenggol apa gitu. Mungkin bisa dirubah ke mengumpulkan ke kotak gimana gitu. Nggih, terima kasih ngoten mawon. Matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi tidak diterbangkan ya sarannya ya, biar tidak ribet atau tidak mempengaruhi alat-alat elektronik yang lain. Lebih ke sediakan Nggih, Bu. software untuk di Nggih. itu Pak Fajar bisa diterima ya. Nggih. Bapak Ibu juga masih ada kesempatan untuk memperbaiki perangkat berdasarkan masukan dari peer teaching ya 2 hari ini. Ya, oh ya, saya akhirnya ingat. Bapak Ibu saat kompre usahakan sinyalnya stabil ya. Seperti Pak Ahmad ini kan bolak-balik terpental ya. Nah, mungkin cari tempat yang sinyalnya lebih stabil, Pak. Kalau tidak cari provider yang kuat di ini Bapak, di tempat tinggal Bapak. Apa provider yang kuat yang sinyalnya itu ngejreng gitu yang kuat. Kalau di rumah itu lancar seperti kemarin-kemarin, tapi ini di sekolah ini kok banyak gangguan. Nanti kalau itu insya Allah saya izin ke kepala sekolah di rumah mawon. Oh, mungkin kalau di sekolah sharing ya. Nggih, kasih di sekolah. Iya, kalau di rumah kan dipakai sendiri. Iya, saya juga gitu. Nggih. Sekolah itu kadang-kadang putus nyambung. Di rumah Nggih, Bu. saya sendiri yang pakai jadi lancar. Nggih, lah nggih. Ya, untuk ini yang diantisipasi juga apa itu? Mati lampu. Nah, memang tidak bisa kita prediksi sih, tapi biasanya kalau di Surabaya kalau mau ada perbaikan, ada apa itu pasti ada pemberitahuan dari PLN. Ya, itu Bapak Ibu teknis mungkin kecil sepele tapi penting ya, penting untuk kelancaran uji kompre Bapak Ibu nanti. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampun, Bu. Tetap ya. Nggih. Alhamdulillah, berarti peer teaching hari kedua sudah selesai kita laksanakan. Pak Fajar Bu bertanya. Ya. Apakah nanti di kompre itu kita menampilkan RPP-nya kita Bu, ataukah langsung di-download dari LMS? Prof Wahyu ini yang bisa menjawab. Monggo, Prof. Bagaimana Pak Fajar? Nanti kita itu apakah kita menampilkan RPP ataukah RPP itu langsung di-download dari LMS Bu, Prof? Iya, langsung dari LMS nanti dasarnya. Terus Bapak nanti tidak usah menampilkan yang langsung praktek. Tinggal nanti sepertinya ya kalau tahun-tahun yang lalu itu kan ada 2 RPP. Nanti tinggal biasanya diminta untuk siap semua 2 RPP itu, dan nanti yang menentukan penampilan untuk RPP 1 atau RPP 2 itu yang pengujinya. Jadi harus siap semua. Jadi Bapak tidak bisa memilih. Ya, misalnya Bapak masuk, terus ya silakan mempraktekkan yang perencanaan kedua gitu. Menampilkan yang sesuai dengan RPP yang kedua. Nah, Bapak yang RPP yang kedua, dan di situ ditulis ya RPP-nya. RPP untuk RPP 1, RPP 2 atau RPP apa ya? RPP yang kurmer sama RPP yang 2013 misalnya. Ya, biasanya ya 1 dan 2 itu jadi patokannya. Oke, saya kira itu Pak. Bu Profesor ngapunten, kalau tanggal gede mohon hubungan kali Pak Fajar. Kalau di download dari LMS ini tadi kan teman-teman kemarin sudah banyak yang upload ke LMS, dan ini tadi kan banyak masukan, berarti kan kami harus banyak revisi itu. Apakah kami juga bisa merevisi LMS kami lagi sehingga RPP di LMS yang nanti di-download oleh itu penguji nanti bisa lebih baik begitu, Profesor?
inti apakah masih bisa revisi di LMS, maksud saya gitu. Mungkin sebenarnya bisa. Nanti Bapak hapus lagi ya yang ada di LMS itu. Terus coba kalau yang seperti itu saya tidak terlalu tahu ya. Nanti tanya ke Pak Vino aja. Tadi akomodasi oleh Pak Vino gitu. Kalau memang ada revisinya gitu ya. Oke, gitu Pak. Oke. Kalau memang tidak bisa ya nanti disampaikan saja bahwa ada perubahan setelah ada berteaching misalnya. Oke. Nanti nah secara teknis bisa ditanyakan ke pengujinya nanti. Kalau yang di luar LMS ya, misalnya disampaikan lebih dulu, di lewat WA-nya atau bagaimana itulah. Paling tidak, saya pikir semua penguji itu kalau memang Bapak menganggap yang di LMS itu belum fix itu biasanya diberi kesempatan kok Pak. Jadi penguji kok terus kayak terus kalau itu ya sudah itu ya tampilannya yang kemarin kan tidak bisa begitu juga. Oke, saya kira akomodasi itu mestinya ada. Oke, gitu Pak Ahmad. Oke Bu, sampun, matur suwun. Oke, bersami. Sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah dapat info. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, berteaching hari kedua kita akhiri. Tetap semangat ya. Enggak apa-apa enggak tidur. Itu nanti akan selesai pada waktunya. Kalau sudah waktunya selesai ya selesai. Dinikmati aja prosesnya. Ya Prof ya. Saya dulu juga begitu dulu. Kalau prosesnya dinikmati itu yang sekarang dilakukan koyo espuoro itu menjadi kenangan yang baik gitu loh. Ya. Ya. Dinikmati saja, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan Bapak Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Prof, Bapak Ibu. Kalau gitu langsung saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LMS-nya jangan lupa ya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi kewajiban segera dipenuhi. Oke, saya langsung live ya, Prof. Juga, pamit. Oke. Semua keluar, monggo. Oke, 1, 2, 3.